Alhamdulillah. Memang beda kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Mereknya Ajwa. Ngambil berkah nama kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Ajwa ada plesetannya, Ajaib Water. Kata anak saya ada plesetan kedua, AJWA hurufnya. Al-Habsyi jual water ajib. Gak usah malu-malu ya jadi pedagang, karena nabimu ini adalah pebisnis. Dakwah itu butuh dana. Saya nggak malu orang hina, Ustadz Al-Habsyi kalau ceramahnya jualan. Masa bodoh, yang penting saya nggak jual aset negara. Betul? Lebih baik saya, maaf, saya bukan ustadz yang cuma hidup dari undangan tausiah. Tidak, saya lebih bangga kerja dari hasil keringat. Saya lahir dari keluarga nggak mampu. Ayah saya guru ngaji, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi saya bersyukur lahir dari keluarga miskin. Dari kecil SD sampai kuliah nggak pernah saya minta uang jajan dari ayah saya. Kalau dikasih saya ambil, gak dikasih saya kerja. Bu, apa hikmahnya? Alhamdulillah. Tahaddus bin ni'mah. Saya punya 5 perusahaan. 4 perusahaan saya bergerak di travel umroh haji. Bapak Ibu kalau lihat ada umroh namanya Al-Habsyi Tour and Travel, itu punya saya. Kalau lihat travel namanya Hana, itu milik saya. Kalau lihat travel namanya Nafatur, itu milik saya. Kalau ada Al-Syatur, itu milik saya. 1 tahun 1 kali berangkat khusus bersama saya. Tanggal 21 Januari tahun depan. Ikut ya. Promosi nih. Kalau sudah berangkat nanti nggak cuma ibadah, ada kelas-kelas khusus di sana. Di kebun kurma ada kajian, di museum ada kajian, ada dakwah Taiman. Perjalanannya pasti mengesankan. Ustadz belum punya uang, nanti dulu. Yang penting niat. Emang Ka'bah itu dihadirkan hanya buat orang yang beruang, yang punya kekayaan? Enggak. Kalau hanya buat orang yang punya duit, nggak mungkin tiap tahun ada cerita pemulung bisa pergi haji, penjual koran bisa pergi haji. Betul? Ka'bah itu buat orang yang punya niat, pasti sampai langkahnya ke sana. Betul nggak? Bu, saya bangga jualan baju. Yang saya pakai ini desain tangan saya sendiri, konveksi kami sendiri. Orang Cina bisa kaya jual baju koko, kenapa kita tidak? Yang keempat, saya bikin perusahaan air minum sendiri. Mohon doanya ya. Untung dari air ini saya kirim buat Palestina, sebagian kami pakai buat dakwah, salah satunya program beasiswa buat anak-anak yatim. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sekaligus saya ajak DKM Masjid ini bantu kami. Tolong mulai detik ini, setiap acara apapun di masjid, haramkan minuman ini. Saya lepaskan mereknya, pasti tahulah ini mereknya apa. Ini ternyata minuman terbesar milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Majelis taklim kita, acara maulid kita. Menangis Nabi lihat kita dengan kebodohan kita. Di satu sisi maulid dan di sisi lain kita ikut kejahatan Israel. Betul? Makanya nggak ada berkah. Yang ceramah ustadznya, yang hadir jamaahnya, acara di masjidnya. Kenapa Yahudi masuk ke masjid ngambil untung? Emang nggak ada merek minuman muslim lain? Ada. Kita saja nggak mau berusaha. NU punya air namanya Santri, Muhammadiyah punya air, ada OKOC. Betul? Arifin Ilham punya Az-Zikra, Buya Yahya punya Al-Bahjah, Habib Segaf Barun punya Dalwa, ada air Sekumpul, ada air apa banyak Pak, Selama, ada air Maksum di Jawa. Kenapa nggak bangga beli produk air minum kita sendiri? Dari kita, untungnya buat agama kita, kembali kepada kita. Betul? Makanya saya nggak pernah mau, dibayar pun nggak akan pernah mau minum air milik Yahudi. Hari ini kita akan kalahkan minuman mereka ini. Masih disegel. Lihat ke depan, kami adu dengan minuman kami Ajwa yang dikhotamkan Quran 30 juz di setiap mata airnya, dibikin pabrik produksinya didengarkan Al-Quran. Jangan lupa di Jepang pernah diselidiki dahsyatnya Al-Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya, didengarkan musik, air di botol pertama hancur kristalnya. Botol kedua di Jepang dibuka tutupnya, didengarkan Quran, salawat, zikir dan doa. Orang Jepang geleng kepala, kok bisa ya air ini kristalnya langsung indah. Makanya dari kecil saya dilatih ayah saya, datuk saya, kalau hadir acara maulid, acara apapun, ada yang baca Quran, ada yang zikir dan selawatan, buka penutup air minum. Biar kalimat thayyibah yang penuh dengan keberkahan menyatu dalam airnya. Setelah itu minum pasang niat, ada keajaiban hadir di dalamnya. Hari ini kita lihat, kita akan adu Ajwa dengan minuman milik Yahudi, masih disegel. Semua lihat ke depan, 1 menit ke depan, lihat. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan, yang paling penting jaga minuman apa yang masuk ke dalam badanmu, karena tubuhmu lebih butuh cairan daripada makanan. Lihat ke depan,
hadapkan ke sana. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita akan aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Perhatikan airnya berubah warnanya dari bening menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya butak. Ada orang Jepang ya di sini. Sekarang kita adu dengan ajwa, ajaib water. Air titisan Zam-Zam berkiblat dengan Zam-Zam, air titisan Quran, untungnya buat Palestina. Kita saksikan. Saya sudah kalahkan semua minuman, Pak. Hampir 40 merek minuman kami kalahkan. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, termasuk yang iklannya ada manis-manisnya. Udah kami kalahkan semua. Air kangen saja kami kalahkan, apalagi yang nggak kangen. Sekarang tahu Milagros gak? Itu cuma satu-satunya yang sama kuat dengan ajwa, tapi harga mereka 3 kali lipat lebih mahal dari ajwa. Sekarang kita lihat ajwanya. Mohon doanya kalau sukses di air. Setelah ini saya kepengen bikin pabrik roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan syar'i roti. Amin dong. Sekarang lihat ke depan. Ajwa membersihkan kotoran apapun dalam perut. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut kita. Takbir. Sekarang tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang saya pilih makanan. Murah meriah tapi berbahaya. Anak-anak tolong lihat ke depan. Ini makanan kesukaan kalian. 80% makanan di luar sana mengandung kimia, pengawet dan formalin. Kenapa orang-orang tua masih hidup bertahan sampai sekarang? Masa muda mereka nggak sembarang makannya. Anak muda sekarang muda-muda sudah meninggal dunia kena kanker dan lain sebagainya. Kenapa? Makanannya racun semuanya. Adik saya masih muda wafat, 28 tahun usianya, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Lihat ke depan. Lihat ajwa, kimia pengawet formalin dinetralkan. Kenapa? Ada antioksidan yang kami temukan dalam kandungan Zam-Zam dan kami jadikan formula dalam ajwa. Tapi minuman sebelah air biasa, nggak ada antioksidannya. Kenapa? Zam-Zam minuman tersehat sedunia, mengandung alkali tertinggi, antioksidan terdahsyat, mikrokluster yang terhebat. Semua yang dalam Zam-Zam kami jadikan kandungan ajwa. Sekarang kita angkat minuman yang berwarna biru. Coba bayangkan, ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimia pengawetnya, formalinnya, dan itu jadi kanker pasti mematikannya. Tapi kalau minumannya ajwa, apalagi Zam-Zam, jangankan racun, sihir bisa hilang karena Quran menyatu di dalamnya. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Sekarang bantu kami dong promosikan jihad ini. Minuman apa yang sehat? Nyebut namanya saja berkah, nama dari Nabi. Disebut saja mengundang berkah. Minuman apa yang ajaib? Minuman apa yang dahsyat? Takbir. Doakan mudah-mudahan ajwa bisa jadi berkah buat semuanya.